Apakah Bapak Ibu pernah terpikir bahwa hanya karena sepiring sayur hijau, kesehatan seumur hidup kita bisa berubah? Suatu pagi, Pak Slamet, 73 tahun, di Solo, bangun pagi seperti biasa. Beliau selalu bangga karena selama puluhan tahun tidak merokok, tidak makan gorengan, dan hanya makan sayur yang ditanam sendiri di kebun. Pagi itu, beliau memetik bayam, lalu membuat smoothie sayur mentah yang beliau yakini bisa membuat awet muda, kemudian dengan santai menyiram tanaman. Namun, belum sampai 1 jam kemudian, Pak Slamet roboh di tengah kebun, tangannya dingin, keringat mengucur seperti mandi. Keluarga panik dan segera membawa beliau ke IGD. Saat dokter mengukur tekanan darah, semua orang tak percaya. Tekanan darah Pak Slamet melonjak drastis, hampir menyebabkan stroke. Setelah diperiksa dengan teliti, dokter menggeleng, menjelaskan bahwa penyebabnya bukan obat, bukan jantung, dan juga bukan lemak darah, melainkan dari sayur. Hal yang selama ini Pak Slamet percayai sepenuhnya. Saat itu, seluruh keluarga seperti membeku. Anak cucu kebingungan, mereka terus bertanya, "Kok bisa sayur membahayakan?" Pertanyaan itu bukan hanya milik mereka, mungkin juga terngiang di benak banyak Bapak Ibu yang sedang mendengar cerita ini. Apakah selama ini kita selalu percaya bahwa sayur adalah obat mujarab, semakin banyak semakin sehat? Pernahkah Bapak Ibu bertanya, kenapa sudah rajin makan sayur hijau setiap hari, tapi sendi tetap sakit, tekanan darah tetap naik turun, tangan kaki tetap dingin? Faktanya, sayur bisa menyelamatkan, tapi juga bisa diam-diam merusak tubuh jika tidak dipahami dengan benar. Sepiring sayur yang terlihat biasa saja bisa menjadi jembatan menuju kesehatan, tapi juga bisa berubah menjadi seluncuran menuju penyakit. Coba Bapak Ibu renungkan, pernahkah tubuh diam-diam memberi sinyal minta tolong? Apakah kadang kita terlalu percaya pada makan bersih, makan hijau, sampai lupa bahwa yang terpenting bukanlah makan banyak, tetapi makan dengan cara yang benar? Saya mengundang Bapak Ibu untuk menuliskan di kolom komentar. Tahun ini usia berapa? Tinggal di mana? Dan sayur apa yang paling sering dimakan setiap hari? Karena siapa tahu, hanya dengan satu jawaban kecil hari ini bisa membantu Bapak Ibu serta orang tercinta terhindar dari hal yang tidak diinginkan besok. Dan jika merasa topik ini penting, silakan tekan tombol subscribe, karena informasi selanjutnya bisa mengubah cara Bapak Ibu memandang kesehatan sepanjang sisa hidup. Banyak Bapak Ibu memiliki kebiasaan menambahkan bayam mentah ke salad atau dibuat smoothie setiap pagi dengan keyakinan semakin segar semakin baik, semakin hijau semakin sehat. Namun, tahukah Bapak Ibu bahwa untuk tubuh yang mulai menua, bayam mentah justru bisa menjadi pencuri, diam-diam yang mengambil mineral berharga yang kita kira sedang kita tambahkan. Bayam mentah mengandung banyak senyawa yang disebut oksalat. Saat masuk ke tubuh, oksalat bisa bergabung dengan kalsium dan zat besi, membentuk kristal, sehingga tubuh tidak bisa menyerap 2 mineral penting ini. Akibatnya, tulang menjadi rapuh, mudah patah, sendi terasa nyeri, kuku rapuh, rambut rontok, dan tubuh selalu merasa lemas, pusing. Coba Bapak Ibu ingat, berapa kali melihat lebam di kulit yang lama sembuh, atau merasakan nyeri samar di sendi tulang tanpa sebab jelas? Bisa jadi pelakunya bukan jauh-jauh, melainkan smoothie bayam mentah yang selama ini dianggap obat ajaib. Kisah Ibu Tatik, 68 tahun di Malang, menjadi bukti nyata. Setiap pagi beliau membuat smoothie bayam dengan pisang, percaya bisa membersihkan tubuh dan menjaga bentuk badan. Namun, setelah beberapa bulan, beliau mulai sering pusing, mudah memar, dan tubuh semakin lemah. Saat periksa, dokter menyarankan untuk berhenti makan mentah, beralih ke sayur matang. Setelah beberapa minggu menyesuaikan, gejala perlahan hilang, kesehatan Ibu Tatik pun membaik drastis. Yang penting bukanlah berhenti makan bayam, tetapi memahami cara makan yang benar. Saat dimasak, oksalat berkurang signifikan, sehingga tubuh bisa menyerap kalsium dan zat besi dengan baik, tulang jadi kuat, aliran darah lancar. Apakah Bapak Ibu pernah memaksa diri makan sayur mentah hanya karena ikut tren tanpa mendengar sinyal tubuh? Cobalah berhenti sejenak, karena mungkin justru piring salad hijau itu sedang diam-diam berteriak minta tolong. Dan bukan hanya bayam mentah, ada satu jenis sayur lain yang juga diam-diam membuat banyak lansia menderita setiap hari, yaitu terong. Terong dengan warna ungu mengilap, rasa manis lembut, sering dibakar, ditumis, atau dijadikan sambal, sudah lama menjadi makanan favorit di banyak keluarga. Namun, di balik tampilan menarik itu, terong mengandung solanin, senyawa alami dari kelompok nightshade yang dapat memicu reaksi peradangan diam-diam di dalam tubuh. Untuk orang muda, solanin biasanya tidak berdampak besar.
Tapi untuk Bapak Ibu yang sudah berusia di atas 60, 70 tahun, dengan tulang sendi yang makin rapuh, kemampuan melawan radang berkurang, solanin justru bisa menjadi pemicu berbahaya. Bapak Ibu bisa merasakannya saat pagi hari bangun, sendi jari terasa kaku, lutut sakit, atau sulit menekuk jari yang sering dianggap karena usia tua. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua makanan favorit cocok selamanya. Bagi mereka yang pernah mengalami radang sendi, asam urat, atau nyeri sendi kronis, terong sebaiknya dipertimbangkan dengan hati-hati, bahkan dikurangi atau dihindari. Apakah Bapak Ibu pernah bertanya, mengapa saat pagi tangan kaki kaku? Padahal sudah dioles minyak, sudah peregangan tetap saja sakit. Bisa jadi, jawabannya datang dari terong yang dimakan kemarin. Cobalah dengarkan tubuh, lakukan perubahan, karena seringkali jawabannya sudah ada di atas piring makan kita setiap hari. Tidak hanya berhenti pada terong, ada satu jebakan lain yang diam-diam dipasang di dapur banyak keluarga, yaitu jagung kalengan. Banyak Bapak Ibu berpikir bahwa jagung itu sehat, mudah dimakan, manis gurih, dan kaya serat. Namun, ketika jagung dikalengkan, hampir semua nilai alaminya berubah. Dalam proses pengalengan, jagung biasanya ditambah gula, garam, dan bahan pengawet. Tidak sedikit kaleng juga dilapisi BPA, zat kimia yang dapat mengganggu hormon dan berdampak buruk pada ginjal serta hati jika dikonsumsi jangka panjang. Ibu Rini, 70 tahun di Pekalongan, dulu percaya bahwa makan salad dengan jagung kalengan membuat dirinya makan lebih sehat. Setiap minggu beliau menyiapkan beberapa kotak salad siap saji untuk menghemat waktu. Namun, kemudian beliau merasa sangat lelah, kaki bengkak, tekanan darah naik turun. Saat diperiksa, dokter menemukan kadar natrium dalam tubuhnya sangat tinggi, sehingga obat tekanan darahnya kurang efektif. Setelah Ibu Rini beralih ke jagung segar yang direbus dan berhenti memakai jagung kalengan, kesehatannya perlahan membaik, kaki berkurang bengkak, dan pikirannya terasa lebih ringan. Gula dan natrium berlebih dalam jagung kalengan tidak hanya meningkatkan gula darah dengan cepat, tetapi juga mudah menyebabkan retensi cairan, menambah beban pada jantung dan ginjal. Terutama bagi Bapak Ibu yang sedang mengontrol diabetes atau memiliki masalah tekanan darah, jagung kalengan bisa memperburuk kondisi tanpa disadari. Apakah Bapak Ibu pernah bertanya-tanya mengapa setelah makan salad malah merasa lelah, mengantuk, atau bahkan kaki terasa berat, tangan bengkak? Mungkin jagung kalengan diam-diam sedang mengendalikan tubuh kita. Daripada memilih yang praktis, lebih baik utamakan jagung segar, direbus ringan, tanpa tambahan garam atau gula. Makanan alami tidak hanya lebih aman, tetapi juga membantu Bapak Ibu benar-benar merasakan manis asli dari alam. Ketika mendengar tentang makan sehat, banyak orang langsung terbayang sepiring salad penuh sayuran hijau mentah, seperti brokoli, kale, atau kubis Brussels. Terlihat seolah-olah piring hijau itu adalah kunci umur panjang, tetapi bagi tubuh lansia justru bisa menjadi jebakan berbahaya. Sayuran cruciferous yang dimakan mentah mengandung senyawa bernama goitrogen, yang dapat memperlambat kerja kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid berperan mengatur metabolisme, mengatur suhu tubuh, dan banyak fungsi penting lainnya. Ketika terganggu, kelenjar tiroid bekerja lebih lambat, membuat Bapak Ibu sering merasa lelah, mengantuk, tangan kaki dingin, dan mudah naik berat badan meski tidak makan banyak. Tidak hanya itu, sayuran cruciferous mentah mengandung banyak serat kasar dan berbagai jenis gula kompleks yang sulit dicerna. Bagi lambung dan usus lansia yang sudah melambat, serat ini mudah menyebabkan perut kembung, begah, dan rasa tidak nyaman yang berkepanjangan. Ada yang bahkan merasa perut bergejolak, harus berbaring lama setelah makan, baru merasa lebih ringan. Yang lebih jarang disadari, goitrogen juga menghambat penyerapan zat besi dan kalsium. Dua mineral penting untuk menjaga energi, memperkuat tulang, dan mencegah jatuh. Makan sayuran hijau itu sangat baik, tetapi bukan berarti semakin segar, semakin mentah, semakin sehat. Sayuran cruciferous ketika dimasak, dikukus ringan, atau ditumis sebentar akan mengurangi senyawa berbahaya, sehingga tubuh bisa menyerap nutrisinya dengan lebih lembut dan aman. Apakah Bapak Ibu memaksa diri makan sayuran mentah setiap hari, tanpa bertanya pada tubuh apakah benar-benar nyaman dan terasa lebih sehat? Mungkin sudah waktunya mendengar suara tubuh dan menyesuaikan. Setelah mendengar sampai di sini, mungkin banyak Bapak Ibu merasa kaget sekaligus bingung. Sayuran yang selama ini dianggap obat hijau untuk kesehatan, ternyata diam-diam bisa membahayakan tubuh lansia, terutama jika dimakan dengan cara yang salah atau berlebihan.
Namun, Bapak Ibu tidak perlu langsung cemas atau sedih, karena tidak semua sayuran membawa risiko seperti itu. Yang terpenting bukanlah sama sekali menghapus sayuran dari menu, tetapi memahami apa yang benar-benar dibutuhkan tubuh, memilih jenis sayur yang tepat, cara olah yang benar, agar setiap hidangan menjadi kesempatan untuk benar-benar memelihara kesehatan. Seperti merawat kebun, tidak semua tanaman harus disiram banyak agar subur. Kita harus tahu mana yang suka matahari, mana yang tahan kering. Lalu, sayuran apa yang benar-benar menjadi sahabat setia tubuh lansia? Sayuran apa yang membantu melancarkan peredaran darah, memperkuat tulang, memperbaiki pencernaan, dan menjaga pikiran tetap jernih setiap hari? Setelah ini, kita akan masuk ke bagian paling penting, 4 jenis sayuran penghidup tubuh yang dianggap sebagai hadiah alam khusus untuk masa senja. Ketika menyebut beet, banyak orang langsung menggeleng karena menganggap rasanya aneh, agak manis, dan warnanya merah keunguan terlihat menakutkan. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa justru umbi yang sering diabaikan ini bisa menjadi pompa darah alami yang luar biasa, membantu menghidupkan kembali tubuh lansia secara lembut namun kuat. Beet mengandung kadar nitrat alami yang sangat tinggi. Ketika masuk ke dalam tubuh, nitrat akan diubah menjadi nitric oxide, senyawa penting yang membantu melebarkan pembuluh darah, menurunkan tekanan darah, dan meningkatkan sirkulasi. Pada usia lanjut, ketika pembuluh darah mulai mengeras, kehilangan elastisitas, dan jantung harus bekerja lebih keras, beet hadir seperti teman setia yang diam-diam mendukung, membantu jantung tidak terlalu terbebani, dan darah mengalir lebih merata ke seluruh tubuh. Tidak berhenti di situ, peningkatan aliran darah ke otak juga membantu menjaga daya ingat, mengurangi rasa linglung, mendukung konsentrasi, serta menjaga semangat tetap cerah. Banyak penelitian, misalnya dari Wake Forest University, menunjukkan bahwa lansia yang minum jus beet sebelum berolahraga ringan memiliki peningkatan koneksi antara area otak layaknya senam untuk otak dari dalam. Beet juga sangat kaya akan senyawa antiinflamasi seperti betalain, membantu mengurangi nyeri sendi, sakit punggung, dan mengurangi peradangan pada mereka yang sudah mengalami masalah sendi kronis. Selain itu, serat dalam beet mendukung pencernaan, mengurangi sembelit, membantu usus bekerja lebih lancar. Sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh lansia yang cenderung kurang bergerak. Namun, jangan berlebihan mengonsumsi beet. Setiap hari cukup sekitar 1 gelas kecil jus atau 1 porsi beet rebus keadaan kukus. Karena terlalu banyak bisa membuat urin atau tinja berubah warna, yang seringkali membuat khawatir tanpa alasan. Jika Bapak Ibu merasa tangan kaki dingin, pikiran kurang jernih, atau mudah lelah saat beraktivitas ringan, cobalah tambahkan beet ke dalam menu beberapa hari, mungkin akan muncul semangat baru dari dalam. Ini bukan keajaiban, melainkan hadiah alami untuk mereka yang mau mencoba dan sabar mendengar sinyal tubuh sendiri. Jika beet dianggap sebagai pompa darah alami, maka pak choy atau sawi sendok adalah perisai yang melindungi tulang dan jantung, diam-diam menjaga kestabilan tubuh lansia. Pak choy termasuk keluarga sayuran cruciferous, tetapi berbeda dengan sayuran mentah berbahaya yang dibahas sebelumnya. Sayuran ini kaya akan kalsium, magnesium, kalium, dan vitamin K. Semua sangat penting untuk menjaga tulang tetap kuat, mencegah osteoporosis, sekaligus membantu mengatur tekanan darah dan melindungi fungsi jantung. Untuk lansia, ketika tulang mulai menipis dan rapuh, mudah patah, menambah kalsium dari sumber alami seperti pak choy adalah solusi aman dan berkelanjutan. Selain itu, vitamin K dalam pak choy berperan sebagai pemandu yang membantu kalsium masuk ke tulang pada tempat yang tepat, bukan mengendap di dinding pembuluh darah, sehingga mengurangi risiko aterosklerosis dan membuat jantung lebih sehat. Tidak hanya itu, pak choy juga mengandung vitamin C yang membantu memperkuat sistem imun, mendukung tubuh melawan infeksi ringan yang sering dialami lansia. Contoh nyata yang sangat menginspirasi adalah kisah Bapak Abdul, 76 tahun, di Banyuwangi. Dulu beliau sering mengalami nyeri sendi setiap pagi, kelelahan saat naik tangga, dan kehilangan selera makan. Setelah disarankan anaknya untuk menambahkan pak choy ke dalam menu, ditumis ringan dengan bawang putih atau dibuat sup ayam, beliau merasakan tubuh lebih kuat, sendi berkurang nyeri, nafsu makan meningkat, dan semangat jauh lebih baik. Hal penting lainnya, pak choy sangat mudah diolah, tidak menyebabkan perut kembung seperti banyak sayuran lain. Ditumis ringan, dibuat sup, atau direbus sederhana tetap mempertahankan rasa manis alami dan nutrisi berharga. Jika Bapak Ibu ragu karena tidak bisa minum susu, atau khawatir soal suplemen kalsium, pak choy bisa menjadi jawaban lembut dan efektif,
membantu tulang tetap kuat, jantung sehat, dan pikiran lebih stabil setiap hari. Melanjutkan perjalanan mengenal sayuran yang bisa menghidupkan kembali tubuh di usia senja, kita tidak bisa melewatkan kacang polong hijau. Butiran kecil dengan kekuatan besar yang sering disangka hanya sekadar pelengkap di piring nasi. Kacang polong hijau menonjol karena kandungan serat dan protein nabatinya yang tinggi. Untuk lansia, menjaga massa otot adalah salah satu kunci utama agar terhindar dari risiko jatuh, tetap mandiri, dan bisa bergerak aktif setiap hari. Protein dalam kacang polong membantu mencegah kehilangan massa otot, sarkopenia, yang sangat umum terjadi setelah usia 60. Selain itu, serat pada kacang polong tidak hanya baik untuk pencernaan, mengurangi sembelit, tetapi juga berperan menjaga kestabilan gula darah. Bagi yang sedang mengontrol diabetes atau memiliki riwayat gula darah tidak stabil, rutin menambahkan kacang polong membantu mencegah rasa lemas, pusing setelah makan, sekaligus memberikan energi yang stabil sepanjang pagi. Sebuah studi dari American Institute of Geriatric Nutrition tahun 2020 menunjukkan bahwa lansia yang menambahkan kacang polong ke dalam menu 3-4 kali seminggu memiliki tingkat pemeliharaan massa otot 24% lebih baik, serta risiko jatuh 30% lebih rendah dibandingkan kelompok yang tidak mengonsumsinya. Untuk memanfaatkan kacang polong secara efektif, Bapak Ibu bisa menambahkannya ke sup, ditumis dengan bawang putih, dimasukkan ke bubur, atau dibuat sayur bening bersama daging tanpa lemak. Jika suka tekstur lembut, bisa direbus lalu dihaluskan menjadi lauk pendamping. Yang terpenting, hindari menambahkan terlalu banyak garam atau bumbu pedas, agar ginjal tetap sehat dan rasa manis alami kacang polong tetap terasa. Kacang polong hijau mungkin kecil, tetapi berperan sebagai penjaga, diam-diam, melindungi otot, mendukung pencernaan, mengatur gula darah, dan membantu Bapak Ibu tetap percaya diri saat melangkah. Tambahkan butiran hijau ini ke dalam menu. Setiap sendok akan membawa langkah yang lebih mantap menuju kesehatan dan kemandirian yang tahan lama. Jika ada sayuran yang terkesan asing, indah dipandang, namun membawa banyak manfaat untuk kesehatan lansia, maka itu adalah Swiss chard atau yang sering disebut sawi pelangi. Sayuran ini memiliki warna yang mencolok, dari hijau tua hingga merah keunguan, oranye kekuningan, tidak hanya menarik mata tetapi juga menyimpan nutrisi berharga yang membantu melindungi hati, mata, dan seluruh tubuh. Swiss chard sangat kaya vitamin A, C, K, serta magnesium, zat besi, dan lutein. Nutrisi yang sangat dibutuhkan tubuh yang semakin melemah seiring bertambahnya usia. Vitamin A dan lutein bekerja seperti kaca pelindung alami, membantu melindungi retina, mengurangi risiko degenerasi makula dan katarak. Dua masalah umum yang membuat lansia mengalami penglihatan kabur, terutama pada malam hari. Selain itu, vitamin C dalam Swiss chard mendukung meningkatkan daya tahan tubuh, membantu melawan flu dan infeksi ringan yang sering lama sembuh pada orang tua. Tidak berhenti di situ, Swiss chard juga mengandung betalain, senyawa antiinflamasi dan detoksifikasi, yang membantu hati bekerja lebih efisien, mendukung ginjal mengeluarkan racun, dan membuat tubuh terasa lebih ringan setiap bangun pagi. Sayuran ini juga memiliki efek diuretik ringan, membantu mengurangi pembengkakan pada kaki atau tangan, sekaligus mendukung sistem pencernaan, mengurangi rasa begah setelah makan. Bapak Ibu bisa meminum Swiss chard dengan bawang putih, membuat sup ringan, atau dikukus lalu disantap dengan nasi. Karena teksturnya lembut dan mudah dikunyah, Swiss chard sangat cocok untuk lansia yang memiliki gigi lemah atau kesulitan makan sayuran berserat keras. Saya ingin bertanya dengan tulus, apakah Bapak Ibu sering merasa mata cepat lelah, semakin kabur saat membaca koran, atau sering merasa lemas meski tidak banyak beraktivitas? Mengapa tidak mencoba menambahkan Swiss chard ke dalam menu beberapa kali seminggu dan rasakan perbedaannya dari dalam? Setiap lembar daun sayur ibarat perisai, diam-diam melindungi kesehatan hati, membantu mata tetap terang, dan menjaga pikiran tetap jernih dan ringan. Bapak Ibu yang saya hormati, sampai di sini kita telah bersama-sama menjelajahi hal-hal yang terlihat sederhana, namun ternyata sangat mendalam dan berpengaruh langsung pada kesehatan di usia lanjut. Mungkin setelah mendengar semua ini, Bapak Ibu merasa terkejut, bahkan bingung. Karena selama ini kita percaya bahwa makan sayuran sebanyak mungkin, semakin hijau, semakin mentah itu semakin baik. Tapi kenyataannya, tidak semua sayuran cocok untuk tubuh yang semakin menua. Usia 60, 70,
atau 80 bukanlah masa untuk menyerah atau menerima begitu saja, bahwa karena sudah tua maka harus lemah. Sebaliknya, justru ini adalah waktu berharga untuk meninjau kembali, memperbaiki, memulihkan, dan mempertahankan kemandirian. Kesehatan tidak datang dari makan sebanyak-banyaknya, tetapi dari makan dengan cara yang benar. Bukan semua sayuran baik, tetapi sayuran mana yang tepat dan aman untuk diri sendiri. Saya paham, perubahan tidak pernah mudah. Tetapi pikirkanlah, hanya dengan mengganti beberapa jenis sayuran, Bapak Ibu sudah membuka peluang untuk tulang yang lebih kuat, jantung yang lebih sehat, otak yang lebih jernih, dan sendi yang lebih nyaman. Misalnya, daripada terus percaya pada jagung kalengan yang praktis, Bapak Ibu bisa mencoba kacang polong, sayuran kecil namun penuh kekuatan. Atau, daripada terong bakar sambal setiap minggu, coba ganti dengan pakcoy ditumis ringan dengan bawang putih. Hidangan yang tidak hanya enak, tetapi juga mendukung kekuatan tulang dan kesehatan jantung. Bayam mentah terdengar sehat, tetapi di usia ini, menggantinya dengan Swiss chard yang dimasak akan jauh lebih aman dan bergizi. Dan jangan lupa beet, hanya dengan segelas kecil jus segar atau beberapa irisan kukus, bisa membantu melebarkan pembuluh darah, membuat ingatan lebih tajam. Namun, saya ingatkan lagi, semua informasi hari ini bersifat edukasi dan referensi. Jika Bapak Ibu memiliki penyakit bawaan, sedang mengonsumsi obat, atau memiliki riwayat alergi, konsultasikan dulu dengan dokter atau ahli gizi sebelum mengubah pola makan. Tubuh setiap orang itu unik, yang terpenting adalah mendengarkannya dengan tulus dan hati-hati. Saya sangat ingin mendengar cerita dari Bapak Ibu. Dari semua sayuran yang kita bahas, mana yang paling mengejutkan, dan mana yang ingin Bapak Ibu coba mulai minggu ini? Silakan tulis di kolom komentar, berbagi dengan saya dan yang lain. Setiap cerita, setiap pengalaman Bapak Ibu akan menginspirasi dan memberi nilai bagi banyak orang lain yang sedang menempuh perjalanan menjaga kesehatan di usia senja. Jika merasa pembahasan ini bermanfaat, jangan ragu untuk tekan tombol subscribe, bagikan ke anak cucu, keluarga, atau teman-teman sebaya. Mungkin di luar sana masih banyak yang percaya bahwa semua sayuran itu baik, tetap rutin makan salad mentah setiap hari, tetapi tidak sadar bahwa sendi mereka sedang berteriak minta tolong, hati mereka sedang lelah. Ingatlah, menjadi tua itu alami, tetapi tetap sehat, jernih, mandiri, itu adalah pilihan. Dan pilihan itu dimulai dari lembar sayur kecil di piring nasi hari ini. Setiap suapan tidak hanya memberi makan tubuh, tetapi juga langkah menuju kehidupan yang tenang, percaya diri, dan penuh makna. Saya yakin dengan pengetahuan, tekad, dan perubahan kecil yang konsisten, Bapak Ibu bisa mengendalikan kesehatan sendiri, menjaga martabat, dan menikmati sukacita hidup setiap hari. Mari kita mulai hari ini.